Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika terkait teleskop. Tapi sebelum jauh ngebahas terkait teleskop, kira-kira kalau seandainya kalian lihat gambar ini, apa reaksinya? Keren bukan? Iya, ini tuh merupakan gambar yang diambil oleh salah satu seorang astrofotografer menggunakan teleskop. Emang teleskop sendiri tuh apa sih? Kok dia mampu menangkap gambar secantik ini gitu? Jadi, teleskop merupakan suatu alat optik yang gunanya untuk melihat benda yang jaraknya sangat jauh. Ya, contohnya kayak tadi gitu, yaitu nebula Orion, planet-planet, dan masih banyak benda luar angkasa lainnya yang mampu ditangkap oleh teleskop. Ngomong-ngomong soal teleskop, sebenarnya teleskop sendiri tuh dibagi menjadi dua jenis. Ada yang namanya teleskop pembiasan, dan juga ada yang namanya teleskop pemantulan. Nah, di video kali ini kita akan bahas kedua jenis teleskop ini nih. Kita mulai bahas terkait teleskop pembias dulu aja kali ya. Teleskop pembias merupakan suatu teleskop yang menggunakan dua lensa konvergen atau cembung untuk memperbesar bayangannya. Bentuk dari teleskop pembias tuh kurang lebih kayak gini nih. Benda inilah yang mampu menangkap gambar seperti planet dan benda luar angkasa lainnya. Emang mekanisme yang terjadi tuh kayak gimana sih? Kok dari benda ini mampu melihat benda yang jaraknya itu jauh banget gitu? Oke, jadi buat tahu mekanisme kerja dari teleskop pembias, yuk kita bahas satu persatu. Susunan dari teleskop pembias itu tuh terdiri dari dua lensa, lensa objektif dan juga lensa okuler. Kedua lensa ini merupakan lensa cembung ya. Saat cahaya melewati lensa objektif, maka akan ngebentuk bayangan yang terbentuk dari lensa objektif itu bersifat diperkecil, nyata, dan terbalik. Nah, menariknya gini nih, kalau seandainya kita hubungkan dengan fokus objek dan jarak bayangan, maka kita bisa gunakan nih formula yaitu 1 per FOB tambah 1 per SOB tambah 1 per SOB aksen. Di sini letak bedanya kan itu berada jauh banget ya, atau tak hingga gitu. Berarti nilai dari SOB-nya itu adalah tak hingga. 1 per tak hingga gitu. Ditambah dengan 1 per SOB aksen. 1 dibagi tak hingga itu tuh nilainya 0. Berarti apa? Berarti 1 per FOB sama dengan 1 per SOB aksen. Dengan kata lain, SOB aksen nilainya adalah FOB. Atau kalau kita kaitkan dengan arti fisisnya adalah posisi jatuhnya bayangan itu tuh berada tepat di fokus objektifnya. Nah, kemudian untuk bentuk bayangan akibat lensa kedua kurang lebih itu kayak gini nih. Yaitu bayangannya bersifat maya, terbalik, dan diperbesar. Jadi kurang lebih prinsipnya bersama kayak mikroskop ya. Terus gimana nih cara ngitung perbesaran bayangan terbentuknya? Oke, jadi gini. Buat tahu berapa nilai perbesaran teleskop, kita balikin ke definisi awal terkait perbesaran, yaitu rasio sudut bayangan dengan sudut benda aslinya. M atau perbesaran bayangannya sama dengan theta aksen dibagi dengan theta. Theta aksen merupakan sudut yang dibentuk oleh bayangannya, yaitu yang ini nih. Sedangkan theta yaitu sudut yang dibentuk oleh bendanya, yaitu ini nih. Karena sudutnya kecil, maka kita bisa aproksimasi menggunakan fungsi tangen theta ya. Sehingga tangen theta aksen itu kan nilainya adalah apa nih? Bagian depan dibagi dengan bagian sampingnya nih. Yaitu H dibagi dengan FOK dibagi dengan tan theta, yaitu H dibagi dengan FOB. Nilai H kita coret ya. Sehingga diperoleh perbesaran untuk teleskop yaitu FOB dibagi dengan FOK. Artinya nilai dari perbesaran bayangan menggunakan teleskop pembias yaitu rasio dari fokus objektif dibagi dengan fokus okulernya. Semakin besar nilai fokus objektifnya, maka semakin besar juga nih perbesaran yang dihasilkan. Atau sebaliknya nih, semakin kecil fokus okulernya, maka nilai perbesarannya akan semakin besar gitu. Oke, jadi kurang lebih itu ya cara ngitung perbesaran pada teleskop pembias nih. Biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Perhatikan iklan berikut ini. Dijual cepat. Teleskop tipe 7200X dengan spesifikasi fokus objektifnya adalah 50 cm dan fokus okulernya adalah 10 cm. Harganya yaitu 2.500.000. Langsung angkut gitu. Nah, dari informasi di atas, berapakah perbesaran dari teleskop tersebut? Oke, diketahui bahwa fokus objektifnya yaitu 50 cm. Kemudian fokus lensa okulernya adalah 10 cm.
Dan yang ditanya yaitu berapa sih nilai perbesarannya? Kita jawab nih, yaitu M sama dengan FOB dibagi dengan FOK. Nilai dari FOB itu kan 50 ya, dibagi dengan 10. Nilainya adalah 5. Artinya, teleskop tersebut mampu memperbesar bendanya sebesar 5 kali lipat dari ukuran benda aslinya yang dilihat tanpa menggunakan teleskop. Gimana? Sampai sini kira-kira udah mulai paham belum terkait teleskop pembias? Kalau udah, yuk lanjut kita ngebahas terkait teleskop pemantul. Teleskop pemantul merupakan suatu teleskop yang menggunakan cermin cekung untuk mengumpulkan cahaya dari objek langitnya. Bentuk dari teleskop pemantul kurang lebih tuh kayak gini nih. Jadi mekanismenya adalah cahaya datang dari lubang teleskopnya nih, itu yang ini. Kemudian dia masuk ke dalam cermin utama dan dipantulkan hingga sampai ke cermin kedua nih. Cermin kedua ini merupakan cermin yang membelokkan cahaya ke lensa okuler. Nah, ada cermin cekung ini, dia tuh bisa memperbesar bayangannya. Kemudian lensa okuler juga dapat memperbesar bayangannya. Artinya, pada teleskop pemantul juga sama, dia tuh melakukan pembesaran 2 kali ya. Pembesaran oleh cermin utama dan lensa okulernya. Oke deh, jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait teleskop nih. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!